Halo Sobat Nime, kita gaskan lagi Martial Pick, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah membawa seluruh anggota keluarga dan juga sekutu Yang-Kai di dunia asalnya lahir, Yang-Kai pun tiba di dunia Tongshuan dan mendapatkan kunjungan dari para master Pavalium Roh Kembar. Kedua master kembar itu pun sungguh terkejut ketika mereka melihat dua gadis kembar, yaitu Mai dan juga Jiaoer, karena mereka berdua merasakan kalau aura dari harta warisan sekte mereka ada di dalam tubuh dua gadis kembar itu. Lantas atas persyaratan yang diberikan oleh Yang-Kai sebagai Holy Master dan juga teman dekat dari mereka berdua, Yang-Kai pun akhirnya memberikan izin untuk mereka berdua bergabung dengan Pavalium Roh Kembar dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Setelah melepaskan dua gadis kembar itu, Yang-Kai pun berniat untuk menjemput Suyan yang ada di Sekte S. Namun dalam perjalanan Yang-Kai menuju Sekte S, Yang-Kai pun harus melewati kota Blue Water, yang merupakan salah satu kota milik kuil roh air. Dan ternyata saat ini di kota itu sedang terjadi kerusuhan massal. Keadaannya sungguh chaos dan ternyata kekacauan itu disebabkan oleh kehadiran dari ras tengkorak. Dan melihat itu semua, Yang-Kai pun yang tidak bisa tinggal diam, doi pun memutuskan untuk bertarung dengan ras tengkorak itu. Dan setelah menyerap energi dari beberapa kehidupan dari para penduduk yang ada di kota Blue Water, ras tengkorak itu pun mulai mendapatkan tubuh fisiknya. Dan itu dapat terlihat ketika tengkorak itu mulai diselimuti oleh otot-otot di sekujur tubuhnya. Melihat itu semua, di sini Yang-Kai pun langsung menghajar tengkorak itu dengan menggunakan tinjunya yang telah ia lapisi oleh Ki. Dan benar saja dapat melukai ras tengkorak itu. Namun memang untuk dapat membunuh ras tengkorak itu sungguhlah sulit, karena hanya dengan raungannya saja mampu memberikan efek shockwave yang begitu kuat. Tapi di sini Yang-Kai pun tidak goyah sedikit pun. Doi pun melepaskan tombak Ki miliknya ke arah tengkorak itu dan slat, berhasil menghancurkan kepalanya. Namun dengan regenerasi yang super cepat ternyata tidak memberikan efek yang berarti bagi tengkorak itu, dan itu cukup mengejutkan Yang-Kai. Bahkan kini tengkorak itu pun melakukan counter dengan cara melepaskan kekuatannya untuk dapat melahap Yang-Kai bulat-bulat. Tapi di sini untuk dapat menghentikan itu semua, Yang-Kai pun melapisi tubuhnya dengan truki miliknya untuk membakar tengkorak itu. Dan ia juga bergerak dengan sangat cepat dan tiba-tiba saja Yang-Kai telah berada di belakang tengkorak itu dengan menggunakan pedangnya. Dan whoosh! Serangan mendadak yang dilepaskan oleh Yang-Kai ternyata dapat dihindarinya. Bahkan Yang-Kai pun yang terus-terusan menekan dengan menggunakan pedang Ki-nya memang mengenai lawannya. Ternyata serangan kedua dan juga serangan ketiga yang mengenai lawannya ternyata tidak memberikan efek yang berarti. Hingga Yang-Kai pun harus melompat ke udara dan menyiapkan tebasan pamungkasnya. Dan duar! Serangan yang dilepaskan oleh Yang-Kai pun berhasil mengenai telak lawannya. Tapi hal itu pun memang menghancurkan serat-serat otot yang melindungi tengkorak itu. Tapi tidak dapat untuk dapat membunuhnya. Yang-Kai pun tahu kalau ia harus menghancurkan tengkorak itu menjadi abu atau menjadi bagian-bagian kecil, yang memaksa Yang-Kai pun harus melepaskan teknik bis miliknya. Dengan menggunakan teknik bis miliknya itu, Yang-Kai pun dapat menahan pergerakan dari ras tengkorak itu. Dan Yang-Kai pun juga melesat ke arah tengkorak itu dan langsung menangkapnya. Menangkap salah satu lengannya dan langsung membakar dan juga mencabutnya. Langkah selanjutnya, Yang-Kai pun mengikatnya dengan rantai Ki untuk dapat menghentikan pergerakannya. Dan diakhiri oleh tinju Ki yang menghantam dada sebelah kiri dan BAM! Hancurlah sudah tengkorak itu berkeping-keping. Sial, ini sungguh menyulitkan. Aku juga merasakan ada 4 orang master. Tidak, ada 5 orang master. Aku merasakan ada 5 orang master di tempat ini. Dan aku juga merasakan ada aura Sulis di kota ini. Dan benar saja, ternyata saat ini Sulis dan juga bapaknya ternyata sedang dikejar-kejar oleh ras tengkorak. Dan ini sungguh menyulitkan master dari kuil roh air itu ketika ia harus berhadapan melawan 4 ras tengkorak secara bersama-sama. Dan untuk dapat menyelamatkan anak perempuannya, doi pun melepaskan teknik molekul air untuk dapat menahan pergerakan lawannya, dan sementara itu anaknya harus pergi menyelamatkan diri. Begitu teknik molekul air itu dilepaskan, Sulis pun memanfaatkan itu untuk segera kabur untuk mencari bantuan. Namun sayangnya dalam usahanya untuk segera kabur, doi pun harus tertembak dan harus jatuh kembali. Dan beruntung Yang-Kai pun yang ada di dekat mereka cepat dan juga tanggap menangkap Sulis yang sedang terjatuh itu. Di sini Yang-Kai pun juga tahu kalau kondisi ini sungguhlah berbahaya, yang membuat Yang-Kai pun meminta kepada bapaknya Sulis untuk segera naik ke artefak miliknya dan langsung melesat melarikan diri, karena memang ini sungguh menyulitkan melawan ras tengkorak dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah melesat sekitar 1000 mil dari kota Blue Water, bapaknya Sulis pun berterima kasih kepada Yang-Kai karena telah diselamatkan. Dan melihat sepertinya putrinya ini kenal dengan Yang-Kai, doi pun bertanya apakah mereka berdua ini saling kenal. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Sulis. Sulis pun juga mengatakan kalau pria ini adalah Holy Master, teman yang pernah ia ceritakan dulu.
Sulis juga bertanya kepada Yang Kai kenapa Yang Kai bisa ada di kota Blue Water. Ya, aku hanya kebetulan lewat saja. Namun untuk para ras tengkorak itu, mereka datang dari mana? Tanya dari Yang Kai. Apa? Jadi kau tahu tentang mereka? Tanya Pak Tua itu. Ya, tapi aku tidak tahu banyak. Yang aku tahu, mereka itu sulit untuk dihadapi. Dan aku juga baru melihatnya beberapa waktu ini. Apakah senior ini tahu di mana asal mereka datang? Tanya Yang Kai. Tidak. Hanya saja setahun yang lalu aku menemukan tengkorak yang hanyut di pegunungan es. Lantas aku mengira itu hanyalah tengkorak dari manusia biasa dan aku menguburnya begitu saja. Namun tiba-tiba saja, beberapa bulan yang lalu tengkorak itu pun mulai dapat hidup kembali dan mulai menyerang banyak orang di kuil roh air. Namun dengan para bantuan master yang ada di kuil roh air, kami dapat menangkap dan juga mengikatnya. Tapi memang ini sungguh sulit untuk dapat membunuhnya, hanya dapat menahan pergerakannya saja. Namun beberapa hari yang lalu tiba-tiba saja muncullah para makhluk itu entah dari mana. Mereka muncul dari berbagai macam arah dan mulai menghancurkan segalanya. Aku hanya dapat menyelamatkan Sulis dan juga kuil roh airku harus jatuh ke tangan musuh. Dan ini sangat-sangat mengerikan. Ya, di sini Yang Kai pun menduga kalau para ras tengkorak itu berasal dari glasier yang ada di kuil es. Karena dirinya beberapa tahun yang lalu pernah menemukan ras tengkorak di tempat itu dan langsung membakarnya. Lantas Yang Kai pun juga bertanya apakah kuil roh air bertemu dengan sekte es dalam waktu dekat ini. Tidak, kami melakukan transaksi hanya beberapa hari sebelum ras tengkorak itu muncul. Baiklah. Di sini Yang Kai pun tahu mungkin saja kondisi di sekte es tidak lebih baik daripada kondisi yang ada di kuil roh air. Dan itu pun memaksa Yang Kai untuk segera pergi. Namun dalam perjalanan Yang Kai menuju sekte es, ternyata Yang Kai pun dipantau oleh master dari ras tengkorak. Namun setibanya Yang Kai di sekte es, Yang Kai pun tidak menemukan apapun. Hingga Yang Kai pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam gua tempat Suyan melakukan kultivasi dan ternyata ia juga tidak menemukan apapun di tempat ini. Lantas karena di tempat ini muncul suatu portal dimensi, Yang Kai pun memutuskan untuk masuk ke dalam sana dan melihat dan ternyata portal ini menuju Star Sky. Namun karena mencari sesuatu di Star Sky itu tidaklah mungkin, Yang Kai pun memutuskan untuk segera kembali. Sedangkan di tempat lain di pusat ibu kota kuil roh air, ternyata saat ini ras tengkorak sedang berkumpul. Mereka pun membangun suatu pasukan, di mana pimpinan ras tengkorak itu juga mengatakan kalau dulu ribuan tahun yang lalu ras tengkorak tidak sengaja masuk ke dalam dunia ini dan berniat untuk menguasainya. Namun mereka semua pun harus dikalahkan oleh seorang master yang sangat kuat yang ada di dunia ini. Namun karena master itu telah mati, maka kita, ras tengkorak, akan mulai melakukan invasi kembali. Dan langkah awal yang mereka lakukan adalah dengan membangun pasukan dalam jumlah yang sangat banyak. Melihat proses pembangkitan itu, di sini Yang Kai pun dari atas berujar, jadi seperti ini cara kalian lahir ya? Apa? Tiba-tiba saja, terjadilah suatu serangan yang dilepaskan oleh Yang Kai. Orang yang dicari-cari oleh mereka, orang yang menggunakan Star Shuttle itu. Mendapatkan laporan kalau orang itu adalah orang yang memiliki Star Shuttle, membuat pimpinan ras tengkorak ini pun yang ada di tempat ini, ia berujar, "Hei manusia, serahkan Star Shuttle-mu. Aku akan membiarkanmu masuk ke dalam klanku nantinya. Serahkan itu." Star Shuttle? Apa maksudnya? Apakah benda ini? Tanya Yang Kai. Oh iya, serahkan benda itu. Apa? Kau menyebutnya Star Shuttle. Apakah kau tahu artefak apa ini? Tanya Yang Kai. Memangnya siapa yang nggak tahu tentang benda itu? Benda itu hanyalah suatu artefak biasa. Hanya duniamu saja yang terlalu kecil yang tidak tahu benda apa itu. Tanpa adanya benda itu, bagaimana bisa mereka berpergian di Star Sky? Jadi rasta kalian ini bukan berasal dari Tongshuan? Tanya Yang Kai. Ya. Sejak kapan kami mengatakan kalau kami berasal dari sini? Negosiasi mereka pun di sini cukup panjang. Di mana Yang Kai pun juga tahu kalau ternyata selain bukan dari Tongshuan, di sini ras tengkorak pun juga dapat membuat beberapa orang master yang ada di ranah Transcendent dengan sangat mudah. Bahkan dapat membuat master yang ada di ranah Science bukanlah hal yang sulit, selama mereka memiliki herbal dan juga beberapa darah serta daging yang berkualitas. Selain mendapatkan informasi tentang asal-usul kehadiran para ras tengkorak itu yang tiba-tiba saja menjadi banyak, di sini Yang Kai pun juga bertanya, di mana orang-orang dari Sekte S? Ya, mereka semua pun pergi ke Star Sky, termasuk seorang gadis yang ada di ranah Transcendent 33. Mereka semua kabur ke Star Sky karena mereka memiliki Star Shuttle itu. Karena Yang Kai telah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Di sini Yang Kai pun tahu kalau ia tidak dapat pergi menggunakan Star Shuttle di tempat ini karena area ini telah diblok dengan kekuatan oleh Master Ras Tengkorak itu. Atas di sini untuk dapat kabur, Yang Kai pun menggunakan teknik merobek ruang miliknya. Setelah berhasil melarikan diri, Yang Kai pun tahu kalau ras tengkorak ini ternyata sungguh berbahaya. Jika seperti ini terus, maka tanah suci juga akan dalam bahaya dalam waktu dekat.
Dan Yang Kai kembali bertemu dengan bapaknya Sulis dan juga Sulis yang mengajak mereka semua untuk bergabung dan tinggal sementara di Tanah Suci sebelum mereka kembali pulang. Dan setibanya di Tanah Suci, Yang Kai pun langsung melakukan pertemuan dengan para tetua. Yang Kai pun memerintahkan kepada para tetua untuk segera mengirimkan para murid-murid keluar dan menyebarkan informasi yang baru saja ia dapatkan. Informasi kalau Ras Tengkorak adalah musuh mereka bersama, dan ini sangatlah berbahaya. Bahkan saat ini, kuil roh air yang merupakan salah satu tempat atau kekuatan besar yang ada di Tongxuan telah jatuh. Yang Kai juga meminta kepada Li Rong dan juga Han Fei untuk ikut bersama dirinya ke Capital Demon atau ibu kota ras iblis, karena ada sesuatu misteri yang harus segera diungkapkan. Namun sebelum mereka pergi, perkataan Yang Kai pun ternyata didengar oleh Bendahara Meng yang ingin ikut pergi bersama Yang Kai karena dirinya juga tidak percaya dengan ras iblis itu. Tapi di sini Grandmaster tua itu pun yang melihat ada Bendahara Meng, Doi pun sangat senang dan bersyukur dapat kembali bertemu dengan teman lamanya ini. Dan beberapa hari kemudian, Yang Kai pun tiba di kota ras iblis bersama Bendahara Meng dan juga Li Rong serta Han Fei. Karena Yang Kai merupakan manusia dan juga Bendahara Meng manusia yang masuk ke dalam wilayah ras iblis, mereka pun sempat dikelilingi oleh para iblis hingga muncul salah satu iblis yang sepertinya memiliki jabatan yang cukup baik. Tanpa basa-basi, Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya adalah Holy Master Yang Kai dan ingin bertemu dengan Kaisar Iblis. Oh, mendengar nama itu, Doi pun tahu kalau orang yang ada di depannya ini merupakan salah satu pimpinan ras manusia. Namun ketika iblis ini ingin menyampaikan kepada Kaisar Iblis, Doi pun mendapatkan telepati dan mendengar kalau Kaisar Iblis ingin segera membawa mereka menuju ruangannya. Namun dalam perjalanan menuju ruangan Kaisar Iblis, Yang Kai pun melihat banyak sekali iblis-iblis yang telah tertangkap dan juga dipasung di atas pilar, yang membuat iblis putih ini berujar kalau mereka adalah iblis-iblis yang telah berkhianat. Dan ternyata ada satu buah iblis, satu orang iblis yang menarik perhatian Bendahara Meng, yaitu iblis tua yang merupakan salah satu bawahan Yang Kai. Melihat temannya diperlakukan seperti itu, tentu saja Yang Kai pun sangat kesal dan tidak terima. Dalam kondisi yang mengenaskan antara hidup dan juga mati, di sini Yang Kai pun melepaskan iblis tua itu dari pasung yang mengikatnya. Namun apa yang dilakukan oleh Yang Kai ternyata diketahui oleh Kaisar Iblis yang datang dan langsung menjemput Yang Kai dan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Yang Kai. Dengan nada yang sangat kesal, Yang Kai pun berujar kalau iblis ini adalah temanku. Ya, walaupun tubuh yang digunakan merupakan salah satu tubuh dari Jenderal Iblis kuno, tapi tetap saja jiwa yang ada di dalamnya adalah iblis tua yang merupakan teman dirinya. Setelah meletakkan iblis tua itu ke dalam suatu ruangan perawatan, di sini Yang Kai pun mengatakan kepada Li Rong dan juga Han Fei kalau iblis ini adalah temannya yang awalnya merupakan sebuah jiwa dan kebetulan mendapatkan tubuh Jenderal Iblis. Namun tak lama setelahnya, iblis tua itu pun sadar, yang membuat Bendahara Meng pun berujar, "Hei iblis tua, jika aku dan Yang Kai tidak datang, kau pasti telah menderita tiada akhir." Hahaha. Bangke memang. Tunggu aja sampai aku menembus ranah sains tingkat 3, akan kucabut kepalanya Kaisar Iblis itu, ujar iblis tua ini. "Hai, jika kau bisa melakukannya, maka silakan dicoba," sambut Kaisar Iblis ini. Doi pun juga meminta agar Yang Kai tidak menyalahkannya, karena aku tidak tahu kalau iblis ini adalah teman dari Holy Master. Tapi karena iblis itu pernah berbuat ulah, maka ia harus menghukum dirinya waktu itu. Tapi ya mau bagaimanapun ia juga meminta maaf, ujar Kaisar Iblis ini. Tapi iblis tua itu pun dengan ambisimu yang ingin mencabut nyawaku, dengan tubuhmu yang terus mengalami penolakan dalam waktu 20 tahun lagi, dan terus mencari tubuh baru serta mengulang kultivasimu dari awal, memangnya kau sanggup untuk mencabut kepalaku? Tapi aku pun menawarkan suatu penawaran yang menarik. Jika mau menganggap masalah ini telah usai, maka dirinya akan mengizinkan iblis tua itu untuk memiliki tubuh jenderal itu. Karena secara hak, tubuh Jenderal Iblis itu yang dirasuki oleh iblis tua itu adalah milik Kaisar Iblis. Mendengar itu di sini Yang Kai pun mengatakan kalau ini semua tergantung iblis tua itu. Jika iblis tua itu tidak terima, Yang Kai pun juga tidak keberatan untuk berperang melawan ras iblis. Di sini iblis tua itu pun mengatakan kalau ini adalah masalah pribadinya. Maka dari itu biarlah dirinya sendiri yang mengurusnya nanti. Dan beberapa hari kemudian, kini Kaisar Iblis pun mengadakan suatu pertemuan kembali, di mana kali ini pertemuan itu dihadiri oleh 4 Jenderal Iblis. Namun sebelum acara itu dimulai, di sini Jenderal Iblis Gokyung Doi pun mengucapkan terima kasih kepada Yang Kai yang telah menyelamatkan anaknya beberapa waktu lalu. Hahaha, ya tidak masalah, ujar Yang Kai. Namun sebelum mereka masuk ke tempat di mana Misteri Gate berada, di sini Kaisar Iblis pun meminta kepada Yang Kai untuk berjanji dan setuju kalau apa yang dilihat oleh Yang Kai di dalam sana, maka Yang Kai tidak boleh mengatakan kepada siapapun dan tidak diizinkan untuk mengambil apapun jika memang di dalam sana ada suatu harta karun yang sangat berharga.
Ya, Yang Kai pun setuju. Karena ia juga tidak tertarik dengan benda yang ada di dalam sana. Dan ia juga tidak begitu yakin kalau di dalam sana ada harta karun ataupun suatu metode seni bela diri yang dapat ditinggalkan oleh Tuan Great Demon God. Karena Yang Kai telah setuju, maka di sini Kaisar Iblis pun meminta agar Yang Kai seorang diri masuk ke dalam gate misterius itu. Tapi hal itu pun langsung ditolak oleh Bendahara Meg karena dirinya tidak percaya dengan ras iblis. Maka dari itu ia harus masuk ke dalam sana dan menemani Yang Kai sebagai master dan juga senior Yang Kai. Karena di sini Bendahara Meng bersikeras kalau dirinya harus bersama Yang Kai untuk melindungi Yang Kai, memaksa Kaisar Iblis pun harus ikut ke dalam sana juga dan membawa 4 jenderal iblis lainnya. Tapi tetap saja persyaratannya tetap sama, tidak ada yang boleh mengambil apapun dan juga tidak ada yang boleh mengatakan kepada pihak luar tentang apa yang ada di dalam sana. Jika tidak, maka apa? Ujar Bendahara Meng. Jika kau ingin bertarung, aku akan melawanmu. Wah, asik. Emang nih Pak Tua nih. Karena mereka telah sepakat, akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk masuk ke dalam sana bersama-sama. Ketika Yang Kai memasukkan buku hitam miliknya ke dalam tempat yang telah ada, tiba-tiba saja dar, gate misterius itu terbuka dan mereka semua pun terkejut dengan apa yang ada di depan mereka. Karena di depan mereka terdapat kapal perang. Namun melihat cuma ada kapal perang di tempat ini, Kaisar Iblis pun yakin kalau ada sesuatu di dalam kapal itu. Maka ketika ia ingin menaikinya, di sini Bendahara Meng pun juga tidak ingin ketinggalan. Karena ia tahu ini akan merugikan ras manusia jika terdapat sesuatu yang berharga di dalam sana. Namun ketika mereka mendekati kapal perang itu, tiba-tiba saja duar! Mereka semua pun terhempas. Terhempas oleh aura yang ditinggalkan oleh Tuan Great Demon God. Bukan cuma auranya saja, kini ternyata di hadapan mereka muncullah klon dari Tuan Great Demon God yang bergerak ke arah mereka dan tiba-tiba saja cahaya putih pun menyilaukan terjadi. Dan ketika Yang Kai membuka matanya, Doi melihat kalau ini ada di Star Sky. Dan ia merasa kalau ini adalah ingatan dari Tuan Great Demon God itu yang ada di Star Sky. Dan saat ini ternyata Tuan Great Demon God berhadapan dengan satu buah kapal induk yang entah datang dari mana. Namun ketika kapal itu mendarat di Tongshuan, mereka ternyata terdiri dari orang-orang dari ras tanduk yang ingin mengambil alih dunia Tongshuan. Dan terjadilah suatu pertarungan besar. Bukan cuma pertarungan tapi lebih ke peperangan merebutkan dunia, di mana ras iblis, ras manusia, dan juga ras monster, mereka semua bertarung bersama-sama. Mereka bertarung bersama-sama melindungi Tongshuan dari para penjajah luar angkasa. Perang kuno, perang yang benar-benar memakan korban yang sangat-sangat banyak. Tuan Great Demon God yang merupakan master terkuat di dunia Tongshuan untuk dapat melindungi dunia ini dari invasi makhluk asing. Doi pun menggunakan suatu susunan kekuatan roh dari lorong hampa untuk segera membangun suatu barrier pelindung, barrier yang sangat-sangat besar untuk dapat membuat dunia Tongshuan tidak terlihat lagi di Star Sky. Dan ternyata bukan cuma mendapatkan ingatan tentang masa lalu. Di sini Yang Kai pun juga mendapatkan suatu keuntungan lainnya, di mana saat ini ternyata mata Yang Kai juga mulai berdarah dan perlahan-lahan mulai menguat ditambah dengan adanya teratai penguatan jiwa. Kini jiwa Yang Kai pun juga semakin kuat dan mata Dajjal yang ada di dalam lautan jiwa Yang Kai ini mulai dapat digunakan langsung di dalam tubuh fisik Yang Kai. Namun di sini Yang Kai pun juga masih sungguh kesulitan dalam mengendalikan mata Dajjal itu. Maka dari itu Yang Kai pun meminta waktu untuk dapat membiasakan diri. Hingga 1 bulan kemudian Yang Kai pun keluar dari dalam pelatihannya. Setelah Yang Kai melakukan pelatihan selama 1 bulan, kini mereka pun kembali bertemu dan mengadakan suatu pertemuan kembali, di mana Kaisar Iblis pun mengambil suatu kesimpulan kalau Tuan Great Demon God sepertinya sudah berada di ranah Saint King, yang artinya di atas ranah Saint tingkat 3. Dan di sini Yang Kai pun juga paham kenapa saat ia ingin menghancurkan pilar yang telah menangkap Bendahara Meng dan juga teman-temannya, Doi sempat dihentikan oleh klon dari Tuan Great Demon God itu. Yang Kai pun juga menduga setelah dirinya menghancurkan pilar itu, membuat aura dari Tuan Great Demon God yang telah menjaga tempat ini tiba-tiba saja menghilang dari dunia Tongshuan, yang membuat para ras tengkorak yang sebelumnya tertidur kini berani bangkit kembali. Di sini Yang Kai pun juga tahu kalau mereka dalam waktu dekat ini akan bertempur dengan ras tengkorak. Entahlah ras iblis akan membantu apa tidak. Yang jelas Yang Kai tidak akan membiarkan orang-orangnya, teman-temannya, dan juga orang-orang yang ia kenal diperbudak oleh ras tengkorak. Setelahnya Yang Kai pun kembali ke Tanah Suci. Doi pun mendapatkan laporan dari Tetua Agung kalau ras tengkorak sudah mulai bergerak dan mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Setelah dari Tanah Suci, Yang Kai pun kembali melanjutkan perjalanannya dan kali ini ia pergi menuju ras monster. Di sana Yang Kai pun bertemu dengan salah satu pimpinan ras monster lainnya, yaitu Ciwi Seksi ini. Di sela-sela itu Yang Kai pun menjelaskan tentang apa yang baru saja terjadi di Capital Town ras iblis. Tapi alih-alih menceritakan tentang apa yang terjadi di sini, Yang Kai pun menggunakan kesadaran ilahinya dan itu pun membuat ras monster tahu kalau situasi benar-benar sangat berbahaya. Dan tujuan utama Yang Kai ke tempat ras monster adalah untuk membentuk suatu aliansi untuk dapat berperang melawan ras tengkorak.
Di sini Yang Kai pun juga mengatakan sepertinya musuh mereka ini belum mencapai ranah Saiyan King. Hanya ada beberapa master ranah Saiyan King ketiga. Setelah membentuk aliansi dengan ras monster, King Tanah Suci pun mendapatkan kunjungan dari Grand Master Li yang merupakan master alkemis terhebat di dunia Tongxuan. Dan di sini Yang Kai pun juga menjelaskan tentang apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dan Pak Tua itu pun setuju akan membantu Yang Kai dalam memproduksi bahan-bahan dan juga obat-obatan yang akan dapat digunakan oleh para pasukan yang akan berperang. Hingga beberapa hari kemudian, kini di Tanah Suci muncullah satu persatu pimpinan dari berbagai macam ras. Dari ras manusia yaitu leluhur Soaring Heaven, Kaisar Iblis, dan juga Old Dragon yang merupakan master dari ras monster. Dan mereka pun mulai mengatur suatu rencana untuk berperang melawan ras tengkorak. Dan ternyata begitu juga dengan ras tengkorak, mereka juga telah membangun suatu pasukan untuk dapat menguasai dunia Tongxuan. Dan selesai alur cerita dari Martial Peak di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di mana di video selanjutnya akan membahas perang besar antara mereka penduduk lokal dari dunia Tongxuan melawan para ras tengkorak. Dan terjadilah suatu pertarungan yang sangat panjang dan juga besar. Dan ternyata master dari ras tengkorak itu berada di ranah Saiyan King. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.